Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helvi Oktaviani, NPM 240421200015, Program Studi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Garut. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral dari senyawa sevofluren. Tugas ini sebagai syarat untuk memenuhi UAS mata kuliah Kimia Komputasi yang diampu oleh Ibu Nenden Fauziah, MSI. Untuk menentukan panjang ikatan, dan sudut dihedral, kita akan menggunakan beberapa software seperti Molview, Avogadro, Notepad, Microsoft Excel, Orca, dan CommentFront. Yang pertama, kita buka aplikasi Google Chrome atau bisa juga di browser. Lalu, ketik Molview pada pencarian, setelah itu kita klik Enter. Jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti di layar, kemudian kita klik Molview yang pertama atau yang paling atas. Setelah kita masuk ke website Molview, maka akan muncul tampilan seperti di layar ini. Nah, nanti kita tinggal klik close aja. Karena kita akan menentukan panjang ikatan, dan sudut dihedral dari senyawa sevofluren, pada menu pencarian kita ketik sevofluren atau seperti yang sudah saya beri tanda panah, kemudian klik enter. Nah, kalau teman-teman udah klik sevofluren, habis itu klik enter, maka akan muncul tampilan seperti yang ada di layar. Nah, itu tuh adalah struktur dari senyawa sevofluren. Di Molview juga kita bisa melihat data atau informasi tentang senyawa sevofluren. Caranya teman-teman tinggal pilih aja tools, habis itu diklik. Nanti ketika sudah muncul akan terlihat dan nanti kita pilih di bagian information card. Jika sudah, maka akan muncul seperti di layar. Ini merupakan penjelasan dari senyawa sevofluren. Selain itu juga ada rumusnya, ada berat molekul, dan komposisi dari senyawa sevofluren itu sendiri. Selanjutnya, kita akan menyimpan dalam bentuk file. Nah, caranya yaitu kita klik tools, kemudian pilih mol file atau di sini udah saya beri tanda panah. Itu untuk mendownload file mol dari senyawa sevofluren. Jika sudah terdownload, kita buka aplikasi Avogadro. Di dalam Avogadro ini sekarang kita akan menentukan panjang ikatan, dan sudut dihedral berdasarkan literatur. Nah, ketika sudah terbuka, lalu kita klik open. Nah, ketika sudah diklik open, maka akan muncul tampilan seperti di layar ini ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan cari file sevofluren yang sebelumnya sudah kita download nih dalam format mol. Kemudian, kita klik open. Ketika sudah diklik open, maka akan muncul tampilan seperti yang ada di layar dari file sevofluren.mol yang kita buka di Avogadro, muncullah seperti ini. Kemudian kita kan akan melihat nih panjang ikatan, dan sudut dihedral dari senyawa sevofluren. Yang pertama-tama, kita melihat atau menentukan dulu panjang ikatan. Nah, caranya yaitu teman-teman pilih view, setelah itu akan muncul properties yang ada di paling bawah, dan setelah diklik properties akan muncul pilihan lagi. Nah, di sini kita akan melihat panjang ikatan, maka kita pilih bond properties. Nah, teman-teman, jadi
Yang ada di tampilan layar itu adalah data-data panjang ikatan dari sevofluoren. Di sana terdapat tipe, star atom, N atom, dan literatur. Yang nantinya si data-data ini tuh disalin ke dalam mikroskop Excel. Sama tahapannya ketika kita menentukan panjang ikatan, begitu juga kita akan menentukan atau melihat sudut ikatan atau angle properties dengan cara klik view, kemudian pilih properties, lalu kita pilih angle properties. Di sini juga terdapat data-data dari sudut ikatan sama dengan panjang ikatan, yaitu ada tipe, star atom, N atom, dan literatur. Nah, sudut ikatan dari sevofluoren ada 25 sudut ikatan nih. Kemudian, nanti data-data ini disalin ke dalam mikroskop Excel. Yang terakhir yaitu menentukan atau melihat sudut dihedral. Caranya sama seperti menentukan panjang ikatan dan sudut ikatan, yaitu teman-teman tinggal mengklik view, kemudian klik properties, dan untuk melihat sudut dihedral kita pilih yang torsion properties. Ini adalah data-data dari sudut dihedral. Terdapat tipe, atom 1, atom 2, atom 3, atom 4, dan literatur. Yang kemudian kita salin ke dalam mikroskop Excel sama seperti panjang ikatan dan sudut ikatan. Ini adalah hasil salinan data-data dari Avogadro ke Excel yang sudah saya bahas sebelumnya. Jadi di sini kita tuliskan ikatannya dan literaturnya pada panjang ikatan, dan sudut dihedral. Selanjutnya, kita kan akan mengkomputasi senyawa sevofluoren nih. Jadi, hal yang pertama-tama kita itu buka kembali aplikasi Avogadro-nya. Terus kita cari file sevofluoren yang sudah kita download di MolView. Kemudian klik open. Ketika sudah terbuka file sevofluoren.mol pada Avogadro, kemudian teman-teman tinggal pilih aja extension. Nah, nanti akan ada tulisan Orca atau teman-teman bisa lihat di layar sudah saya beri tanda panah. Kemudian klik generation Orca input. Nah, ketika sudah di generate Orca input tadi, maka akan muncul tampilan seperti di layar. Ini adalah data-data yang akan kita copy paste ke Notepad. Jadi sebelumnya itu kita blok terlebih dahulu data-data yang ada di sini, kemudian kita salin selanjutnya ke Notepad. Tahapan selanjutnya yaitu teman-teman cari di pencarian laptop masing-masing, ketik Notepad atau seperti yang ada di layar ini. Kemudian ketika sudah ada, kita klik Notepad itu atau kita buka. Jika sudah terbuka Notepad-nya, teman-teman tinggal copy paste aja yang sebelumnya udah diblok tuh. Nah, ketika di copy paste maka akan muncul tampilan seperti di layar ini. Yang saya beri tanda panah itu tulisan RHV SPDEF2 strip SPP itu nantinya akan diganti dengan rumus yang ada di slide selanjutnya. Ganti RHF SPDEF2 strip SUP tadi menjadi B3LYP 6 strip 31G kurung buka E kurung tutup OPT FREQ. Nah, E dalam kurung itu adalah file sevofluoren yang sebelumnya kita simpan. Jadi teman-teman kalau disimpannya dalam data D, maka E itu diganti menjadi D.
Setelah diganti, maka selanjutnya kita harus menyimpan file tersebut dengan nama sevofluoren, yaitu senyawa yang akan kita komputasi, .inp, dan save-nya itu teman-teman diganti menjadi all files. Nah, kemudian kita klik save. Setelah file tersebut teman-teman save dalam format INP, lalu selanjutnya kita masuk ke software command prompt. Selanjutnya, setelah kalian membuka command prompt, maka akan muncul tampilan seperti di layar ini. Nah, tadi kan saya menyimpan filenya itu di data E, maka tinggal ketik aja E, tapi dalam huruf kapital, .2. Nah, kalau kalian menyimpan datanya itu di data D, maka tinggal ganti saja E-nya itu menjadi D, tapi hurufnya itu kapital ya teman-teman. Setelah ketik E.2 lalu kalian enter, nah nanti kita tunggu aja, maka akan muncul tulisan seperti E.2 garis miring tanda lebih besar, kemudian kita ketik DIR lalu enter. Tunggu beberapa saat sampai muncul data-data seperti di layar ini. Nah, teman-teman, pastikan senyawa yang akan dikomputasi itu ada di dalam data, seperti yang saya beri tanda panah itu. Ketik CHDIR spasi sevofluoren atau senyawa yang akan teman-teman komputasi. Nah, pastikan huruf kecil. Lalu kalian enter, maka nanti akan muncul secara otomatis senyawa sevofluoren yang diberi tanda lebih besar. Kemudian kita ketik orca spasi sevofluoren.inp spasi tanda panah lebih besar spasi sevofluoren.out. Nah, maka nanti akan keluar hasil berbentuk file-file secara otomatis tuh di dokumen yang ada di laptop kita. Setelah kita klik enter, tunggu aja teman-teman. Nah, kalau kalian pengen lihat nih, lagi komputasi itu udah beres atau belum? Nah, teman-teman bisa lihat di Task Manager. Nanti kalian cari aja Task Manager, kemudian lihat nih apakah masih ada orca atau enggak di Task Manager-nya. Kalau masih ada tulisan orcanya, berarti itu menandakan masih berkomputasi. Tapi kalau udah nggak ada orca di Task Manager-nya, itu menandakan udah selesai berkomputasi. Selain itu juga teman-teman bisa lihat di dokumen atau folder sevofluoren. Kalau masih ada banyak format filenya yang .tmp, berarti itu menandakan belum selesai berkomputasi. Tapi kalau udah nggak ada nih format .tmp-nya, itu berarti menandakan udah beres atau udah selesai berkomputasi. Ada juga bisa dilihat di command prompt. Kalau udah ada tulisan senyawa sevofluoren, itu menandakan telah selesai berkomputasi. Nah, gini tampilannya kalau kalian sudah berhasil melakukan komputasi di laptop kalian. Nah, formatnya udah nggak ada yang .tmp-nya lagi. Selain itu juga kita bisa melihat waktu pengerjaan atau berapa lama sih senyawa itu berkomputasi. Nah, caranya dengan klik sevofluoren atau yang udah saya beri tanda panah. Ketika kalian udah mengklik sevofluoren yang udah saya beri tanda panah di slide sebelumnya, maka kalian tinggal ke bagian paling bawah aja. Nanti ketemu total pengerjaan dari senyawa. Nah, di sini sevofluoren itu sendiri memiliki pengoutputan selama 2 jam 14 menit 9 detik. Kita kembali ke aplikasi Avogadro, kemudian kita pilih ke menu open, lalu kita cari dokumen yang tulisannya itu sevofluoren.xyz atau seperti yang sudah saya beri tanda panah. Nah, kemudian kita klik open. Ketika sudah diklik open, maka akan muncul struktur dari sevofluoren seperti
tampilan di layar. Nah, selanjutnya teman-teman, kita kan akan menentukan kembali nih panjang ikatan, dan sudut dihedral ketika sudah dikomputasi. Sama seperti sebelumnya, jika kita ingin melihat atau menentukan panjang ikatan, itu teman-teman tinggal pilih view, setelah itu akan muncul properties di paling bawah. Nah, setelah itu diklik properties, maka akan muncul lagi pilihan. Nah, di sini kan kita akan melihat panjang ikatan, maka kita pilih bond properties. Seperti sebelumnya, muncul data-data atau informasi dari panjang ikatan atau bond properties. Tapi kalau kita lihat lagi atau kita teliti lagi data-data di sevofluorine.xyz ini tidak beraturan. Jadi ketika saat disalin ke Excel, kita harus menyamakan data yang sudah ada di Excel sebelumnya. Sama seperti tahapan yang menentukan panjang ikatan, begitu juga kita akan melihat atau menentukan sudut ikatan atau angle properties dengan cara klik view, pilih properties, lalu kita pilih angle properties. Sama seperti sebelumnya, muncul data-data atau informasi dari angle properties. Tapi kalau kita lihat lagi, kan data-data di sevofluorine.xyz ini tidak beraturan. Jadi saat disalin ke Excel, kita harus menyamakan dulu data yang di sini dengan data yang di Excel sebelumnya. Sama seperti step sebelumnya, untuk menentukan sudut dihedral, yaitu klik view, setelah itu klik properties. Untuk sudut dihedral kita klik torsion properties. Ini adalah data-data atau informasi dari torsion properties atau sudut dihedral yang nantinya akan ditulis kembali atau disalin kembali ke dalam Excel. Kemudian kita buka Excel. Nah, sudah saya bilang sebelumnya, data dari sevofluorine.mol dan data dari sevofluorine.xyz itu harus disamakan terlebih dahulu. Nah, jika sudah, teman-teman, seperti contoh di panjang ikatan, yaitu F1 strip C2. Nah, nilai literatur dengan nilai komputasi itu berbeda, menandakan itu kita berhasil mengkomputasi. Nah, ini juga termasuk untuk sudut ikatan dan sudut dihedral. Ketika panjang ikatan, dan sudut dihedral dari komputasi sudah dimasukkan, kemudian kita cari nih persen error dan persen deviasinya. Nah, untuk menentukan persen errornya yaitu dengan rumus sama dengan buka kurung literatur dikurang komputasi tutup kurung dibagi literatur dikali 100. Biar langsung semua sampai sudut dihedral diketahui persen errornya, kita tinggal tarik aja ke bawah. Setelah itu, kita cari persen deviasi dengan cara sama dengan stdef buka kurung literatur dibagi komputasi tutup kurung. Nah, agar sampai sudut dihedral, kita tinggal tarik aja ke bawah. Sehingga kita sudah menemukan persen error, persen deviasi, perbandingan literatur dan komputasi dari senyawa sevofluoren. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.